Di tahun kedua ini aku ditawari nang US. Gaji saat itu piro ya? Aku ditawari sekitar 3.600-an apa 3.800-an itu ya. Tak browsing nang Google Earth, Mas. Google Street View, tak delok kok ono warung dok gini iki. Lah terus aku nek mangane apa? Nek kemampuan desain mesti kemampuanku di bawah rata-rata bahkan. Banyak anak yang lebih bagus dari itu. Cuma nek menurutku keahlianku lebih taktis saya daripada anak-anak. Nang mari nang sukses, nang sugih ya gitu tuh, Mas. Ini antrian saya lebih panjang. Saya mengerjakan jauh lebih banyak. 10 banding 2 loh, Mas. Jadi 2 orang aku isok 10 orang. Tapi kok salary saya lebih sedikit, Pak ya. Ya udah, Pak, ini kalau memang ini saya disuruh ibu saya ngembalikan gitu. Kacamata sampean biasa, tapi di kacamataku itu tidak biasa. Setiap orang punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, dan pendapat itu jika ditolak mereka berhak mendapatkan penjelasan. 10 juta US dollar 1 seket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Iksa. Saya usaha di bidang grafis dan multimedia. Lokasi kita di Nganjuk, Mas. Kita produksi gambar-gambar grafis, gambar-gambar kayak animasi, gambar-gambar 2 dimensi. Untuk gampangnya untuk orang-orang kalau tahu film Upin Ipin, kita bikin semacam itu, sejenis itu. Yang ada di dalam kita ini sekitar 140-150-an orang. 150 orang itu semua buat Ipin Ipin? Ada beda-beda divisi, Mas. Ada yang grafis, ada yang ngurusi manajemen, ada yang ngurusi administrasi, ada yang translatornya juga. Kita ada 2, di sini ada servis sama non servis. Kalau yang non servis itu kita upload terus dapat uang gitu. Kalau yang servis dari pemesan. Ibu saya pengajar, bapak saya juga pengajar sebenarnya. Saya anak tunggal, Mas. Jadi ibu bapak saya ini bercerai, Mas. Saya nggak tahu perceraian tepatnya kapan, tapi memang saya dari keluarga yang broken home bahasa kerennya. Bapak ini kurang oke lah untuk ukuran seorang bapak. Akhirnya saya dibesarkan sama ibu saya sendiri. Saya sadarnya akhir-akhir ini aja, Mas. Belakangan ini karena ada era sosial media, terus banyak orang mengeluh, aduh keluarga saya broken home. Bapak saya bercerai dengan ibu saya dari keluarga yang broken home, kamu harus kasihan sama saya ini menyedihkan hidup saya gitu. Saya merasa agak sedikit janggal karena pada saat saya kecil itu saya nggak pernah mengeluh dan saya nggak pernah tahu kalau itu keluarga saya broken home. Saya tahunya akhir-akhir ini ketika broken home marah, aku broken home juga ternyata. Gitu. Saya nggak merasa merindukan sosok seorang ayah. Maksudnya saya nggak pernah merasa bahwa keluarga saya ini nggak utuh. Saya selalu merasa keluarga saya ini keluarga yang utuh. Jadi nggak ada broken home sama sekali. Saya sama ibu saya itu enjoy banget menjalani hidup. Nggak pernah saya punya rasa broken gara-gara tidak ada sosok seorang ayah di rumah. Segala sesuatu simpel, Mas. Segala sesuatu itu tak putuskan saya sama ibu saya. Jadi keluarga saya itu bener-bener enak, Mas. Saya sekolah malas masuk sekolah ya, Mas, tinggal ngomong ibu saya. Aduh, saya malas masuk sekolah mah gitu. Ya wis gak usah sekolah. Ayo kita nonton aja gitu. Ibu saya punya hutang ya ngomong mau hutang segini gitu. Ya wis nanti dibayar santai. Saya kuliah itu gak pernah tamat, Mas. Saya kuliah di 2 tempat itu gak tamat semua, Mas. Soalnya pada saat itu kuliah itu kan saya di bidang multimedia, Mas. Itu era-era internet gak seluas sekarang, Mas. Jadi saya belajar bareng sama dosennya. Dosennya ya gak terlalu pinter gitu. Maksudnya apa yang tak pelajari itu sama yang dipelajari dosenku. Jadi tak rasa untuk apa kita belajar hal yang sama terus aku harus meluangkan waktu di sini begitu banyak mengambil semua mata kuliah yang sebenarnya aku gak mau ambil. Tapi kan kalau kita kuliah harus mengambil itu semua atau demi kelulusan. Nah, saya memilih mengambil poin-poin yang tak butuhkan aja. Ternyata sekolah tidak mengizinkan itu. Nah ya wes, akhirnya aku keluar. Kebetulan ibu saya kan dosen. Saya masuk di universitas ibu saya dimasukkan di situ. Nah dimasukkan di situ, tak coba 1 minggu semua mata pelajarannya gak cocok. Terus saya telepon ibu saya, aku mau keluar mah, kayaknya pinteran aku timbang dosen nih. Terus gak masalah. Oh iya, ya udah. Welcome, Mas, ibuku, Mas. Makanya itulah benefit menjadi keluarga broken home. Kalau ada bapak kan ibu ngomong A, bapak ngomong B. Kalau metode ibu saya memang berbeda dari kebanyakan orang. Ibu saya benar-benar menyerahkan keputusan ada di tangan saya. Ibu saya cuma ngasih gambaran. Kamu mau apa? Sekolah, aku malas matematika, aku gak mau ngitung. Ada nggak sekolah yang nggak ngajari matematika? Dicarikanlah sama ibu saya. Itu saya pernah dipanggil guru sekolah saya, Mas. Pada saat itu nilai lab saya memang bagus, tapi mata pelajaran saya jelek yang lain.
ngerasain. Ibu saya dipanggil ke sekolahan, dia datang. Namanya dipanggil, ya kan? Kalau nggak datang kan nggak sopan maksudnya. Ya, dipanggil dia, ibu saya dipanggil ke sekolahan, terus guru saya bilang ke ibu saya, ini gimana ini? Mata pelajaran yang lain kok jelek, yang bagus kok kejuruan aja gitu. Terus ibu saya menjawab, ya makanya itu saya masukkan anak saya ke kejuruan. Gitu. Akhirnya ada kesepakatan ibu saya ini sama guru, bahwa gurunya juga ngomong ke saya, pokoknya kamu masuk ke pelajaran saya kasih nilai 7. Masuk toh, enak toh mas ya. Ya wes aku mendapatkan tawaran seperti itu, bagiku gak ada salahnya lah. Saya lebih milih di lab mas daripada mengikuti pelajaran, atau ke warnet main game daripada mengikuti pelajaran yang nggak tak suka itu. Nambahi memori saya nanti. Tapi karena disuruh masuk terus dapat nilai 7, tawaran yang menarik toh. Saya gelem-gelem aja aku. Dari dulu mas saya kritis mas, karena ibu saya selalu ngajak ngomong saya itu dari kecil. Jadi masalah rumah tangga, perekonomian rumah tangga itu dari SD itu saya sudah paham kondisi keuangan rumah tangga saya dan ibu saya. Maksudnya berdua orang ini tahu penghasilannya ibu saya tahu gimana susahnya ibu saya cari uang, kerjanya apa saya tahu semua. Jadi terbiasa untuk berdiskusi hal-hal seperti itu. Bahkan sebelum berangkat sekolah itu saya pasti berdiskusi sama ibu saya itu cukup lama, dari jam 5 kadang sampai jam 6, kadang terlambat sekolah juga gara-gara berdiskusi sama ibu saya. Ibu saya dosen ekonomi. Jadi setiap hari itu saya berdiskusi dengan dosen. Terus kemudian setelah memutuskan keluar, apa yang saya lakukan mas? Menerapkan ilmu saya di dunia nyata mas. Karena aku merasa ilmuku cukup nih, saya terapkan di dunia nyata. Kerja mas. Karena lapo ya enggak nganggur-nganggur ini tak kerjain lah. Kerja di printing mas, dia 3 bulanan aku di printing itu. Pada saat itu 4 orang mas di printing mas, 2 orang operator, 2 orang desainer. Mejanya diri sendiri, meja A, meja B. Antrianku ini paling panjang karena cepet tau gak rapi dan lebih bagus teko koncoku. Nah itu di bulan pertama mas, pada saat penerimaan gajiku ternyata lebih sedikit teko koncoku. Aku berkonsultasi lah dengan ibu, terus disuruh nanyakan ke bosnya, si amplopan nih mas, amplopan tak tutup meneh, tak takokno nang bosku, tak tanyakan ini pak, ini antrian saya lebih panjang, saya mengerjakan jauh lebih banyak, 10 banding 2 loh mas, jadi 2 orang, aku isok 10 orang. Tapi kok salary saya lebih sedikit pak ya, gitu loh. Ya udah pak, ini kalau memang ini saya disuruh ibu saya ngembalikan gitu. Waduh, kamu jangan gitu Hanif, kamu minta tambah berapa? Setelah itu gak ada yang bisa tak pelajari lagi. Mosok kalau kompetitornya kan gak enak aku mas. Akhirnya aku pindah ke tempat lain, desain website pada saat itu. Saya tahu gak bisa desain website toh, aku basicku banner, kayak aku masuk sana bisa bikin gini, gak bisa karena aku gak ada basic sama sekali. Waktu itu bikin button gitu, gak bisa pak gitu. Tapi besok saya balik sini lagi saya pasti bisa. Pulang tak pelajari, besok ke sana lagi bisa beneran ternyata. Setelah itu, oke diterima kan, terus ditawari lah, training 3 bulan gitu loh. Gak mau lah ya. Soalnya dipesan ibu saya sudah. Trainingnya jangan lama-lama gitu. Kalau kamu bisa ya ngomong bisa gitu. Sampaikan ke bosmu kalau kamu bisa. 1 bulan pak gitu. Yakin kamu bisa? Bisa. Kalau nggak bisa gimana? Ya tinggal dikeluarkan toh pak. Gitu. Gampang-gampangan ya mas. Makanya aku di sini ya jane gampang-gampangan. Bagaimana Mas Hanif ini memimpin keluarganya sekarang? Aku memimpin keluarga berdasarkan pengalamanku dibesarkan. Aku memberi tahu istriku berdasarkan pengalamanku bahwa kita berumah tangga itu cuma 2 orang, aku dan istriku. Ibuku nggak tak lebokno rumah tanggaku, mertuaku nggak tak lebokno rumah tanggaku. Mereka boleh memberikan suara, tetapi keputusan ada di tangan kita berdua untuk komitmenku dan istriku. Kalau untuk anak-anak, anak saya 3 mas saat ini mas. Insya Allah mau 4 mas. Tak kasih kebebasan. Apa maunya apa, sekolahnya mau apa, bener-bener tak kasih kebebasan. Anakku satu nih homeschooling, satu nih mau homeschooling pisan dari TK. TK tak pilihkan TK yang paling murah mas nang daerahku mas. Soalnya aku merasa anakku nggak siap masuk sekolah mahal. Rumahku nang Citraland mas ya, ngarepi sekolahan mewah mas. Gak siap anakku masuk situ mas. Kan dek sik tumbuh kembang tuh mas. Doktrinku belum masuk sepenuhnya. Nek tak kumpulno mereka, aku takutnya cara pandang terhadap dunia ini agak berubah. Kadang-kadang kita lihat miris ke sekolah naik mobil apa aja jadi problem itu mas gitu ya. Maksudnya ke sekolah jalan kaki itu sama kerennya dengan ke sekolah naik Ferrari gitu ya. Tapi itu akan vibe-nya akan berbeda ketika teman-teman sekolahmu itu semuanya naik mobil. Gap-gap itu pasti ada. Karena aku mengalami kehidupan yang macam-macam kayak ngono. Ya natural, nggak ada yang salah, nggak salah kok. Bener-bener. Memang itu naturalnya terjadi. Jadi kan mengajarkan kesederhanaan, pengen mengono teman. Ya pengenku ya rasakno iki lho maksudnya. Nanti ke depan yang sama harapkan terhadap anak-anak sama ini piye, Mas? Harapanku ke anak-anakku bisa melihat dunia dengan gimana sebenarnya dunia ini berjalan dan dijalankan. Sehingga nanti keputusan-keputusannya ini insya Allah gak salah.
Di perusahaan US itu 5 tahun aku mas. Dikontak lewat email aku akhirnya. Ngurusi website dan kebutuhan perusahaan ini selama 5 tahunan. Aku ya gak paham mas, kemampuan desain mesti kemampuanku di bawah rata-rata bahkan menurutku ya. Banyak anak yang lebih bagus dari itu. Cuma menurutku keahlianku lebih taktis saya daripada anak-anak. Keahlianku sat-setis. Nang mari nang wis ngono. Nang mari nang sukses, nang sugih ya gitu tuh mas. Gak di-delay-delay lho mas. Tandang gawe iku sat-sat ngono lho. Di tahun kedua iki aku ditawarin nang US. Gajiku iki cukup untuk pulang 2 kali nang US. Karena pada saat itu aku cek dulu tuh, kan ini di Nevada tuh. Di Nevada itu biaya per bulan ini cost itu mas, 1000 US dollar. Setelah itu gurung mangane. Tak browsing nang Google Earth mas, Google Street View, tak delok kok ono warung dok gini iki. Lah terus aku nek mangane opo? Gak cocok kan aku akhirnya. Karena setelah tak kalkulasi, aku bisa mampu pulang 1 tahun mek 2 kali toh. Gaji saat itu piro ya? Aku ditawari sekitar 3.600-an apa 3.800-an itu ya. Sekitar segitu tapi gak berangkat aku. Gak podo kepotong biaya kosku tuh, 1000 dolar. Burung mangane. Biaya jauh dari keluarga. Anakku sing lucu iku ya kan. Bojoku sing ayu iku ya. Sajane aku wis gak butuh apapun. Remote iku saya nak kerja nang omah ketemu anak bojo ya kan. Ngapain aku ngurusin wong kan tambah pusing gitu loh. Gaji ya wis ono gitu loh. Ngurusin manajemen ya pusing temen. Tapi pada saat itu aku nyoba hiring arek 2 gitu terus tak ajari lah apa yang tak tahu. Ilmu desainku sing gak seberapa iki. Kenapa kok mau ngajari 2 orang itu? Sopo? Dimas dan Muko. Ya cek gak terlalu nganggur mas, kan garapanku kan cepet toh, kerja remote tak selesaikan dalam waktu 3 jam, 2 jam ngono wis mari asline garapan iku mas. Terus mereka gak iso ngasih garapan lagi, kerjaanmu udah selesai ngono lho. Terus aku nganggur ngene lapo, ya tak nyoba lah ngajari arek. Wis rek, iki sak isokku iki ngajari kita. Kon metu ojo melu aku terus. Di luar sana ono desainer sing lebih hebat teko aku wow banyak. Enggak mau ternyata anak-anak. Enggak mau ngapain iki sebatas pengetahuanku wis menit. Tak pikir-pikir waduh tapi kan nang jopo ya padha ae maksudku gak ada perkembangan jauh. Ya wis lah, ayo kita bikin tempat di mana ide itu bebas disampaikan dan jika ditolak harus ada penjelasan yang clear banget kenapa idemu ditolak sekarang. Itu anak-anak bebas menyampaikan idenya. Makanya hierarkiku mangga aku gak cocok karena itu. Soalnya ideku di perusahaan US itu mas sering ketolak terus dan ide yang ditolak itu sakit tanpa penjelasan itu mas. Kita niatnya baik memajukan perusahaan tapi ide-ide selalu ditolak itu nggak masuk lah. Kacamata sampean biasa tapi di kacamataku itu tidak biasa. Setiap orang punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dan pendapat itu jika ditolak mereka berhak mendapatkan penjelasan. Iya cukup menarik. Ini aslinya terjadi di perdebatan di manajemen mas ya. Di sini ya terjadi perdebatannya. Aku pingin gaji anak-anak ini terbuka. Semua tahu gaji satu sama lain itu semua harus tahu. Karena dia bisa menuntut kalau dia dibayar lebih rendah dari temannya padahal dia effortnya lebih tinggi. Tapi kan kita didoktrin bahwa gaji itu personal. Justru harus tahu kalau di posisi mana kamu itu sebenarnya dihargai perusahaan. Kamu harus tahu. Karena angka itu bisa berubah dan nggak berubah ke atas, berubah ke bawah juga bisa. Misalnya kinerjamu tahun ini bagus, ya up. Tapi kalau tahun depan turun, ya turun. Tapi kan kita doktrinnya gaji adalah sesuatu yang personal. Gaji itu selalu naik, gaji tidak bisa turun. Itu yang pengen tak rubah sebenarnya. Tapi masih alot di manajemennya. Aku pernah dituntut keadilan mas karo area-area ini. Di dalam sebuah rapat. Mas Hanif kalau bisa yang adil. Itu saya menyampaikan, saya gak menjanjikan keadilan, tapi siapapun yang merasa diperlakukan tidak adil, welcome aku. Gak ada hierarki perusahaan, gak ada apa ya, struktur organisasi. Aku kan masukkan orang manajemen tuh mas. Dipaksa masukkan struktur organisasi. Lah jenenge aku mas ya, sakar-karepku dhewe. Mangel ya mas masang siapa manajernya, siapa ininya. Jadi aku merasa lebih enak gak ada struktur organisasi. Maksudnya kalau ada problem sampaikan langsung ke orangnya. Semua orang bebas akses. Tapi ya ono plus minusnya mas. Nek masukkan kayak katakan kita masukkan manajer di sini ya. Arek-arek ya gak gelem tunduk langsung mas. Ini sopo? Layak enggak memimpin gua? Ngono mas. Kita ada tim yang awal-awal dulu. Karena aku ada 10 orang nih mas sing tak ajak rapati setiap minggu apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Itu selebihnya ya tak pasrahno arek-arek iku ya opo ngelolane gitu mas. Tapi aku nek disuruh nyusun siapa di atas siapa di bawah siapa, aku gak iso mas. Satu orang satu suara, masih suaraku ya situ mas. Kalau kita vote suara semua orang sama, gak ada enggak gitu karena keputusan bersama gitu. Tadi aku gak iso. Misalnya iki mari kita keluarkan dia, gak iso, kita vote dulu. Apa yang langkah besar di vote, semua orang punya hak yang sama. Egoku ya sakjane tinggi mas, tapi aku sadar bahwa apa yang tak pikirkan belum tentu kebenaran. Jadi di kebijakan-kebijakan di sini sering tak approve meskipun aku gak setuju dan aku ngomong ke anaknya, aku gak setuju ini, tapi tak approve. Jadi ini gak harus aku setuju dan aku gak seneng caramu ini, tapi tak approve. Karena aku tahu juga bahwa aku gak 100% benar untuk jagani egoku yang tinggi gimana kalau mas, aku salah gitu loh. Jadi tetap tak terima, tapi kan tak omongnya aku gak seneng. Misalnya membuat sebuah product knowledge, ya memang di luar sana mungkin iya product knowledge itu dibutuhkan. Ada yang mempropose ke saya kita bikin product knowledge ini supaya anak-anak paham gitu loh dan mengerti apa yang kita jual. Aku sendiri, aku merasa problemnya nggak di situ. Problemnya ini nggak mau anak-anak gitu loh. Zaman sekarang product knowledge ya omong kosong mas, karena semuanya terakses dengan mudah di internet. Jadi tinggal ketik aja apa itu 3D animasi pasti keluar. Gak perlu 3D animasi adalah apa-apa, sudah tersedia informasi itu. Problemnya adalah di orang
orang yang mau dan tidak, itu aja tuh. Tapi anak-anak tidak meyakini itu dan memaksa untuk membuat kelas per kelas untuk meningkatkan product knowledge itu tadi. Aku merasa problemnya nggak di situ. Tapi ya tak biarkan buat kelas. Silahkan kalau memang itu rasanya. Aku nggak setuju, tapi tak. Kongfektornya pokoknya mas. Namanya kenapa kok Kongfektor ya? Ya tak anggap ini mas. Soalnya dulu rencananya kita masukkan anak terus keluar gitu loh mas. Jadi kita didik anak-anak itu monyet-monyet sampai jadi King Kong. Siap tarung, ngono mas. Kayak filosofi ini itu mas. Filosofi ini boleh pakai itu boleh filosofi itu. Tapi pada saat pemilihan nama itu kita punya banyak nama, tak tulis di notepad, tak kirim ke anak-anak. Pilihan nanti. Kenapa kok pilih-pilih nama itu? Karena itu domain yang tersedia. Ini domain yang tersedia nama iki gitu. Percuma kini udah milih nama, pas cek di nama domain kan tersedia. Ganti nama lah. Bicara penghasilan mas, omset usaha selama ini gede itu piro sih mas Soleh mas? Kisaran 100 ribu dolar per bulan. Target kita di tahun 2023 10 juta US dollar per bulan target. Amin ya mas, sampai amin mas. Tolong doakan kami semoga di tahun 2023 kami bisa mendapatkan 10 juta US dollar per bulan. Amin ya Allah, amin. 10 juta US dollar 150 miliar per bulan. Penyumbang terbesar sampean di apa mas? Servis mas. Iya, servis masih utama, tapi capek mas ngerjakan servis itu. Melelahkan. Dan 5 tahun ini kita nge-create Kongfektor itu melelahkan. Dan sedikit fakta unik ya, Kongfektor itu produk gagal sebenarnya. 40% lah kegagalan kita di Kongfektor itu. Kita merasa gagal karena ada beberapa part yang tidak terpenuhi, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi di mata orang itu oke gitu loh ya mas. Sampai bisa bayangkan nggak ketika apa yang kita gagal ini kita perbaiki di sesi berikutnya. Nah kayak gitu loh. Nek sekelas kayak Kongfektor sih 1 juta tok mas, syukurannya. Nek berhasil ya 1 juta US dollar. Sing 9 ini dipikirkan di bidang lain nanti. Manajemen kita gagal mas. Cara pengelolaan kita kurang bagus. Soul yang kita harapkan ada di dalam Kongfektor tidak hadir. Cara pandangmu terhadap duit mas? Duit itu tools mas, untuk berbuat kebaikan ya bisa, untuk berbuat kejahatan ya bisa. Nek berbuat kejahatan dengan uang yang sedikit kak spiro jahat, nek berbuat kejahatan dengan uang yang lebih besar dong ya, jadi tools kok. End gameku membuat peradaban dewi sih mas, dimana circleku bahagia ya kan, dan berkecukupan. Orang kenal kita itu ada manfaatnya gitu loh. Saya Hanif, Gaspol.